Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, gue akan coba untuk sharing-sharing ke teman-teman sekalian mengenai penggunaan bahasa pemrograman Kotlin. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, pertama-tama kita perlu mempersiapkan dulu environment-nya gitu. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita install dulu IDE-nya. Di sini gue akan pakai VS Code ya, Visual Studio. Kalau kalian ingin pakai IDE lain silahkan ya. Apalagi kalau Kotlin biasanya pakai IntelliJ IDEA gitu. Tapi gue untuk tutorial kali ini gue akan pakai VS Code ya. Dan kedepannya pun gue akan pakai VS Code. Lalu untuk selanjutnya kita perlu menginstal compiler. Kemudian kita perlu setting environment variable-nya. Dan juga kita perlu nanti menginstal extension di VS Code-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita install terlebih dahulu IDE VS Code-nya. Lalu bisa mengunjungi website resmi dari VS Code ya. Ini website resminya gue udah siapkan di sini ke kode.visualstudio.com ya. Dan di sini lu tinggal pilih aja ya, sistem operasi yang bekerja di laptop lu apa, dan lu sesuaikan dengan opsi download di sini gitu. Kalau gue pakai Windows, jadi gue pilih yang tengah ini. Oke, kalau udah lu tinggal running dan lu lanjutkan instalasinya sampai finish. Gitu, gue gak akan praktekkan karena gue udah mendownload VS Code-nya gitu. Kemudian setelah lu berhasil mendownload VS Code-nya, hal kedua yang harus lakukan adalah lu harus menginstal compilernya. Dengan apa? Dengan lu mengunjungi website resmi dari Kotlin, kotlinlang.org. Lu pilih bagian compiler and plugin, nanti ada submenu compiler, nanti ada submenu lagi command line compiler. Nah, di sini lu bakal direkomendasiin untuk menginstal IntelliJ IDEA. Ya, karena itu memang IDE yang biasa digunakan oleh para programmer Kotlin ya. Gitu. Tapi kalau gua di sini gua pakai VS Code ya. Jadi yang gua download cuman compilernya aja gitu. Pilih bagian ini nih, kita release. Nanti lu akan diarahkan ke website GitHub ya. Lalu lu scroll, lalu lu pilih di bagian aset sini ada di bagian kedua ada Kotlin compiler. Di sini versinya 1.9 ya. Ini untuk sekarang dimana gue membuat video ini versi terakhir dari Kotlin ya, versi terupdate dari Kotlin gitu. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun setelah gue memposting video ini, versinya udah ganti lagi gitu ya, tapi untuk sekarang ini versi terbarunya versi 1.9. Nah, lu install aja, lu pencet sini. Ketika lu udah install, lalu lu convert ya, lu ubah, lu ekstrak ya menjadi folder. Lu ekstrak menjadi folder. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah setting environment variables ya. Tadi kan lu udah install dan udah lu ekstrak ya menjadi folder. Nah, ini gua simpan di program files. Lalu lu pilih aja ya, lu pilih Kotlin compiler, kemudian Kotlin C dan bin. Dan ini lu copy aja path-nya. Copy path. Lalu lu setup ke variabel. Nah, di sini environment variable ya. Nah, ini lu pilih environment variable, lalu lu ke path, lu edit. Nah, kalau ingin menambahkan path tadi, lu pilih new, lalu lu paste aja di sini. Tapi karena gue udah menambahkan path-nya, jadi gue nggak perlu menambahkan lagi ya. Kalau lu kan misalnya lu baru install
compilernya ya lu tambahkan aja gitu, lalu klik OK. Klik OK. Nah, kita bisa meriksa apakah Kotlin kita udah berjalan atau belum. Lu tinggal ke command prompt, lalu lu ketikkan Kotlin gitu. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini membuktikan bahwa Kotlin lo udah ke setup di environment variable lo. Lo bisa juga ketikkan Kotlin C, tapi sebelumnya kita copy dulu ke Kotlin C. Welcome to Kotlin. Kita tunggu. Nah, welcome to Kotlin berarti Kotlin lo udah berjalan dengan baik di environment lo. Lalu lo bisa masuk ke VS Code ya, ke VS Code. Di sini lo pergi ke extension ya, di menu yang kotak-kotak ini. Lo cari yang namanya Kotlin. Nah, di sini ada Kotlin, ada Kotlin dan Kotlin language. Lo install aja dua-duanya. Lalu gue tambahin lagi dengan code runner. Code runner ini lo install juga aja. Selanjutnya ya, ketika lo udah install 3 extension tadi, ya udah lo bisa menggunakan Kotlin lo ya. Pilih open folder kalau gue biasanya. Lalu gue udah buat foldernya, sebentar. Konten YouTube, Kotlin. Nah, ini gue pakai. Nah, untuk foldernya tadi bebas ya, lu mau buat folder dengan nama apa, tapi gue karena ini berhubung kita belajar Kotlin ya, gue namain foldernya Kotlin aja gitu. Dan selanjutnya ya, setelah kita sudah menjalankan semua step ini, kita akan ngetes apakah Kotlin kita sudah berjalan atau belum. Harusnya udah. Tapi kita perlu testing terlebih dahulu. Nah, membuat program Hello World merupakan sebuah tradisi ya, sebuah tradisi para programmer ketika mereka ingin mempelajari bahasa pemrograman baru gitu. Biasanya kita akan membuat program Hello World karena itu merupakan program yang paling sederhana. Oke, kita akan coba membuat programnya. Lu pergi ke VS Code, lu tambahkan di sini ya. Di sini ada new file. Lalu lu ketikkan saja, lu namain bebas. Kalau gue namain Hello World aja sesuai dengan programnya. Lalu .lt. Oke, udah jadi ya. Udah jadi. Tinggal kita menuliskan sintaksnya. Nah, sintaks Kotlin itu sangat sederhana sekali ya. Tinggal lu tuliskan fun, main, kurung tutup kurung, kurung awal. Lalu lu ketikkan saja println hello world. Oke, kita running. Kita tunggu sejenak ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul tulisan hello world di sini ya, di terminal. Oke, berarti setup variable lu, setup Kotlin lu di environment lu itu berhasil ya, sehingga lu bisa menggunakan Kotlin di VS Code gitu teman-teman. Untuk selanjutnya gue akan bahas lebih dalam lagi mengenai Kotlin menggunakan VS Code juga gitu. Stay tune di channel gue, silahkan subscribe jika lu tertarik ya. Kemudian kalau misalnya ada penjelasan gue yang salah ya, dan mungkin lu masih ada yang bingung juga, lu boleh tanyakan, dan kalau ada kritik dan saran lu bisa tulis juga di kolom komentar. Kita sama-sama belajar mengenai Kotlin. Thank you.